Saudara, bagi Anda yang baru saja menyaksikan Kompas TV, selamat pagi, selamat bergabung bersama kami di Breaking News Kompas TV. Kami hadirkan informasi pasca gempa yang mengguncang Lombok pada Minggu petang kemarin, 5 Agustus 2018, gempa berkekuatan magnitudo 7 dan mengakibatkan 82 orang meninggal dunia. Saudara, PMI akan mengirimkan langsung bantuan logistik ke posko di kawasan terdampak pada Senin pagi ini. Berikut saudara kami hadirkan kembali cuplikan telewicara Kadif Penanggulangan Bencana PMI Pusat Arifin Muhadi bersama dengan rekan kami Yasir Nenek Ama yang kami rekam sebelumnya. Kita tergabung dengan Arifin Muhammad yang merupakan Kadif Penanggulangan Bencana dari PMI Pusat. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Pak. Informasi terbaru yang kami dapatkan, kondisi di Nusa Tenggara Barat kekurangan logistik. Apa langkah yang diambil oleh pihak PMI, Pak? Iya, jadi hari ini, pagi ini juga kami akan mobilisasi logistik kita dari Serang dan juga dari Surabaya via udara. Dan kita bekerjasama dengan Citylink, kita akan angkut logistik yang diperlukan di lapangan, utamanya adalah selimut, terpal, kemudian juga sleeping mat atau tikar. Kemudian beberapa barang yang kita akan dorong ke lokasi adalah seperti family kit, hygiene kit, dan juga tentu adalah beberapa logistik lainnya. Pak Arifin, posisinya sekarang logistik tersebut sudah berada di Nusa Tenggara Barat untuk segera didistribusikan di wilayah tersebut atau masih berada di luar Nusa Tenggara Barat, Pak? Sebagian sedang on the way ya. Sore ini, malam ini tadi setelah kita mendengarkan informasi terjadinya gempa susulan yang malam ini terjadi, kita sudah dorong logistik dan diharapkan besok juga tambahan tikar, selimut dan juga terpal akan kita dorong juga. Kemudian malam ini juga dan pagi nanti itu dari ambulan kita, dari tim medis kita dari Solo, ya, ortopedik kita, kemudian juga perawat dan juga fisioterapi juga kita dorong dari Solo, dari Bali ya, sudah berangkat tadi malam dan juga dari Malang rencana. Kemudian untuk Rumah Sakit Bogor dari PMI, Rumah Sakit PMI Bogor kita juga dorong juga personal medis dan juga perawat dan terapis. Pak Arifin, tadi saya sempat berbincang dengan salah satu relawan Anda, relawan PMI juga yang bertugas di Lombok Utara. Kondisinya sangat mengkhawatirkan dan perlu penanganan secepat mungkin, Pak. Mereka sangat membutuhkan bantuan sesegera mungkin tiba di sana. Seperti apa langkah yang diambil oleh PMI untuk sesegera mungkin menyampaikan ataupun menyalurkan distribusi tersebut, Pak? Ya, oleh karena itu pagi nanti ya dengan pesawat Citylink kita akan angkut logistik kita. Dan dari gudang kita yang ada di Surabaya, termasuk juga yang di sebagian barang nanti masih ada di Mataram, kita akan distribusikan segera. Tentu kita tidak bisa memenuhi semua, ya. Tentu kita adalah membantu pemerintah dan saya yakin dengan bahu-membahu dengan kementerian dan lembaga terkait kita akan bisa penuhi itu. Fokus kita sekarang adalah bagaimana membangun ya shelter-shelter darurat yang ada di dekat rumah masing-masing. Dan kita juga mobilisasi 11 tangki truk sudah beroperasi ya, yang 3 ada di Lombok Utara dan juga sebagian dari Lombok Timur. Kemudian tambahan tangki air juga kita akan persiapkan dari Surabaya. Pak Arifin, mekanismenya nanti seperti apa? Distribusinya apakah langsung disalurkan ke lokasi-lokasi terdampak atau di-drop dulu di Nusa Tenggara Barat, dipusatkan baru kemudian disebar? Nah, kita langsung ya, jadi barang kita langsung dan karena sistem kita sudah tahu lah dampak yang terjadi dan kita tidak akan tumpuk logistik kita di Mataram ya. Dan tentu Mataram sebagian juga menjadi bagian terdampak, tentu kita juga akan lakukan asesmen. Ada informasi, iya Pak, silakan dilanjutkan. Kami baru datang kemarin, baru sampai Jakarta dan setelah mendengar ini saya akan balik lagi pagi ini. Dan saya tahu persis ya kondisinya seperti apa dan kami kemarin udah cek di lapangan dan memang mereka sangat memerlukan seperti tikar ya, kemudian juga terpal untuk hunian-hunian darurat ya, termasuk juga tenda keluarga itu memang sangat diperlukan di lapangan.
Kemudian ya Pak Arifin, tadi kan Anda menyatakan bahwa pernah melihat kondisi di Lombok terus terdampak bencana di sana seperti apa. Bisa Anda gambarkan kepada kami dan pemirsa Kompas TV sebaiknya penanganan yang dilakukan di daerah-daerah terdampak itu mekanismenya seperti apa sehingga cepat dan tepat sasaran? Satu adalah karena saya melihat ya rumah-rumah yang rubuh itu kan memang kondisinya sangat memprihatinkan. Jadi mereka rumah-rumah yang ada di sana itu tanpa tulang ya, tanpa kerangka. Sehingga kalau toh sudah retak maka masyarakat juga sebaiknya tinggal di luar rumah dengan membangun shelter-shelter darurat ya. Yang paling bagus itu ya tenda keluarga atau terpal dengan membangun untuk hunian darurat sementara sebelum rumah permanen mereka bisa bangun di sana. Jadi akan sangat riskan kalau mereka kembali ke rumah masing-masing. Jadi kalau begitu retak, karena saya lihat kemarin di lapangan ini rumah-rumah yang ada itu tanpa kerangka ya, sehingga yang ini sangat rentan sekali untuk rubuh. Dan yang kedua adalah masalah air ya. Air minum menjadi sangat prioritas bagi kita dan juga bagi ini pengungsi. Tidak hanya ada di pengungsian darurat, tetapi juga mereka yang tinggal di samping rumah masing-masing. Itu juga menjadi prioritas. Selain itu selimut ya, selimut karena kondisinya cukup dingin di sana, khususnya wilayah-wilayah yang dekat dengan sekitar Rinjani itu sangat dingin, sehingga perlu dukungan selimut. Kemudian adakah nanti hotline yang harus disediakan oleh PMI untuk mempermudah komunikasi antar keluarga mengingat kondisi ini membuat keluarga antar desa, antar kabupaten saling mencari kerabat mereka, Pak? Ada kita untuk layanan kita Restoring Family Link kita lakukan di lapangan ya, khususnya di pos-pos kita, layanan kita di daerah Bayan ya, untuk di Desa Bayan untuk di Lombok Utara, dan kemudian di Lombok Timur itu di Desa Blanting ya, itu pos PMI-nya. Sedangkan untuk posko Indo tentu kita bergabung dengan pemerintah membantu untuk melakukan layanan-layanan dasar dan juga layanan spesifik terkait dengan layanan PMI. Baik Pak Arifin, tadi sebelum berbincang dengan saya dan menyampaikan informasi kepada pemirsa Kompas TV, adakah informasi terkini dari teman-teman relawan yang sedang bertugas saat ini yang bisa disampaikan kepada kami? Ya, sekarang kita sedang dengan mobilisasi dari kendaraan-kendaraan kita juga melakukan evakuasi ya, khususnya ke rumah sakit yang ada di Lombok Timur, di Selong ya. Tadi saya lihat juga laporan dari lapangan banyak mereka yang juga patah tulang dan juga luka terbuka, sehingga mereka juga memerlukan perhatian, khususnya adalah siswa rujukan. Kemudian dari masyarakat sendiri memang mereka sangat memerlukan minuman khususnya ya, kemudian air minum dan juga air bersih dan juga selimut, tenda, terpal. Ini yang paling diperlukan oleh para pengungsi. Jadi ini kan tipe bencana gempa ini mereka lebih lebih nyaman mereka tinggal di samping rumah masing-masing. Sehingga mereka juga memerlukan hunian sementara yang harus mereka persiapkan sebelum mereka membangun rumah permanennya. Baik Pak Arifin, yang ingin saya perdalam lagi adalah terkait dengan ketersediaan air minum, mengingat ini merupakan salah satu kebutuhan dasar. Di sana sudah cukup tersedia air minum untuk kebutuhan pengungsi atau masih kurang sehingga perlu ada penambahan logistik air? Karena ini kan wilayahnya tersebar ini ya Pak ya, jadi kita memang perlu sarana tangki air ya. Nah PMI sudah distribusi air sejak kejadian sampai sekarang ya, sejak tanggal 29 kemarin, dan total PMI sendiri ada 11 tangki air. Tapi karena wilayahnya sangat luas sehingga kayaknya memang masih diperlukan untuk tangki untuk memastikan kebutuhan air terpenuhi. Nah, apalagi ini beberapa wilayah yang saya terima laporan beberapa jalan rusak dan juga jembatan rusak, sehingga perlu ini menjadi masalah, sehingga tentunya kita akan coba nanti kita akan koordinasikan dengan pihak terkait khususnya PDAM dan juga BPBD setempat bagaimana
agar distribusi air ini bisa berjalan dengan lancar. Baik Pak Arifin, tapi sudah disiapkankah alternatif mengingat sejumlah jalan rusak dan terputus hingga sulit dilewati? Mungkin sistem yang kita lakukan adalah apabila satu jembatan rusak, mungkin kita bisa dengan ini ya, satu kendaraan bisa di sebelah jembatannya, yang satunya di tempat lainnya lagi. Kemudian kita terpaksa harus distribusi secara manual kalau tidak memungkinkan. Air itu bisa kita distribusi dengan tangki air. Nah ini karena listriknya juga padam sehingga teman-teman masih survei di lapangan. Moga-moga ada jalan beberapa lintasan jalan bisa dilewatin sehingga memungkinkan distribusi air bisa berjalan dengan normal. Baik, terima kasih Pak Arifin Hadi, Kadif Penanggulangan Bencana PMI Pusat telah berbagi informasi dalam Breaking News Kompas TV. Pagi ini PMI Pusat akan menyalurkan bantuan logistik untuk korban gempa di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Kita juga akan bergabung dengan jurnalis Kompas TV, ada Fitri Rahmawati yang berada di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Fitri, saat ini posisinya Anda berada di rumah sakit, seperti apa kondisinya Fitri? Ya Ibrahim dan juga saudara, saat ini saya berada di Rumah Sakit Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat, di mana di rumah sakit ini juga dirawat 41 orang korban gempa yang tadi malam telah dibawa oleh sejumlah petugas yang melakukan evakuasi di sejumlah titik yang ada di Lombok, Nusa Tenggara Barat ini, terutama di wilayah yang paling dekat terjangkau dengan Rumah Sakit Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat ini. Seperti di belakang saya ini Ibrahim, mereka bukan hanya korban gempa saja, tapi juga pasien yang dirawat di Rumah Sakit Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat ini, yang semula berada di ruang perawatan dan akhirnya harus dirawat di ruang bagian luar di instalasi gawat darurat di Rumah Sakit Umum Provinsi ini, Ibrahim. Mereka khawatir akan adanya gempa susulan, Ibrahim. Dan saat ini Ibrahim ada ambulan yang datang. Mohon maaf, saya harus bergeser sedikit karena memang khawatir mengganggu dari arus perjalanan penanganan pasien di sini, Ibrahim. Dan Ibrahim, saat ini kita bisa melihat situasinya, Ibrahim. Korban. Ibrahim, dapat saya laporkan bahwa ini adalah korban gempa yang dibawa menuju Rumah Sakit Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sekarang berada di ambulan yang akan dibawa ke ruang perawatan, Ibrahim. Ya, Fitri, saya lihat itu dari Lombok Utara. Ini korban luka atau mohon maaf korban meninggal dunia? Ibrahim, dapat kita lihat ada anak-anak perempuan yang dibawa dari Lombok Utara. Mereka langsung mendapat perawatan di Rumah Sakit Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat ini, Ibrahim. Ya. Dan memang dari data yang saya peroleh, Ibrahim, ada ratusan korban luka-luka di wilayah Kabupaten Lombok Utara, Lombok Timur, Lombok Barat, Kota Mataram, dan beberapa titik lain yang ada di Lombok, Nusa Tenggara Barat ini. Dan Ibrahim, 8 orang dilaporkan meninggal dunia. 65 diantaranya berasal dari Lombok Utara. Sisanya 9 orang dari Lombok Barat, 2 orang dari Lombok Tengah, 4 dari Kota Mataram, dan 2 orang korban meninggal dunia dari wilayah Lombok Timur. Ibrahim, di dalam ambulan ini masih ada korban gempa yang akan diturunkan dari ambulan. Kita dapat melihat sebentar, Ibrahim, karena situasi ini memang tidak dapat diduga-duga. Semua korban dilarikan di rumah sakit terdekat, dan salah satu rumah sakit yang paling dekat dengan wilayah di Desa Malake, kemudian Lombok Utara adalah Rumah Sakit Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat ini yang dianggap memiliki alat yang cukup lengkap. Fitri, apakah Anda bisa lebih mendekat ke orang yang di belakang Anda yang berkumpul? Kita juga ingin mengetahui bagaimana kondisi korban yang berada di ambulans, seperti apa? Apakah menderita luka cukup parah juga? Fitri, bisa Anda ceritakan kepada kami? Ya Ibrahim, kita coba mendekat di arah korban yang tengah berada di ambulan, Ibrahim. Karena ini korban, kita harus pelan-pelan, Ibrahim, karena situasinya memang tidak bisa kita prediksi
korban memang terluka cukup parah dan harus mendapatkan perawatan yang intensif, Ibrahim. Ada anak-anak dan juga perempuan, orang tuanya Ibrahim di dalam ambulan ini. Mereka dalam proses untuk diturunkan dari ambulan menuju ke ruang perawatan, Ibrahim. Baik, Fitri, mungkin bisa dijelaskan kembali kepada kami pemirsa Kompas TV ingin mengetahui sebetulnya rata-rata korban yang dirawat, tadi Anda menyampaikan 41 korban, tadi ada juga yang datang baru sekitar 4 korban membawa serta anak mereka. Rata-rata mereka apa keluhannya, Fitri? Apa yang mereka alami? Bagian besar dari korban ini, Ibrahim, mengalami luka yang cukup parah karena runtuhan bangunan, karena gempa yang sangat besar terjadi. Bahkan dilaporkan oleh BMKG bahwa gempa berkekuatan 7 skala Richter dan 6,8 terjadi bersamaan di wilayah Nusa Tenggara Barat. Dan sebagian besar masyarakat yang kami tanya melihat petir berwarna hijau, semacam terjadi gesekan karena gempa yang terjadi bersamaan 6,8 skala Richter dan 7 skala Richter di wilayah Lombok, Nusa Tenggara Barat, dan dilaporkan berpusat di Lombok Utara. Ibrahim, sebentar kita akan melihat bagaimana kondisi pasien yang masih berada di ambulan, Ibrahim. Baik. Kami cukup melihat juga bagaimana kondisi pasien. Kalau misalkan memang dirasa nanti mengganggu proses perawatan, proses penurunan, Anda bisa menjaga jarak, Fitri. Namun kami ingin mengetahui bagaimana sejauh ini pantauan Anda, petugas medis di sana dalam menangani pasien, apakah masih kekurangan tenaga? Karena ini gempa bisa dikatakan 2 kali gempa kuat mengguncang Lombok pekan lalu dan pekan ini. Ya, Ibrahim, dari situasi yang ada di Rumah Sakit Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat pagi ini, tim medis sudah bergerak untuk melakukan penanganan terhadap sejumlah pasien yang datang ke Rumah Sakit Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat ini. Dari 41 orang yang datang tadi malam bertambah menjadi 6 orang hari ini sehingga tercatat ada 47 pasien yang sudah dirawat di Rumah Sakit Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat ini, Ibrahim. Dan semua perawatan terhadap pasien yang ada di Rumah Sakit Umum Provinsi ini tidak hanya berada di bagian luar instalasi gawat darurat ini, tapi juga dibuatkan tenda-tenda darurat untuk penanganan pasien karena masih dikhawatirkan akan terjadi gempa susulan di lokasi ini dan di seluruh wilayah Lombok, Nusa Tenggara Barat ini, Ibrahim. Ya, Fitri, tampak juga di belakang Anda mungkin bisa katakan banyak keluarga yang ikut menunggu pasien. Mungkin Anda bisa sejenak berbincang bagaimana yang mereka alami ketika gempa terjadi, kemudian seperti apa penanganan untuk keluarga mereka yang saat ini tengah dirawat. Mungkin Anda bisa sedikit berbincang dengan mereka kalau misalkan tidak mengganggu waktu mereka, Fitri. Ibrahim, sebagian besar yang ada di belakang saya ini adalah keluarga pasien yang sebelumnya dirawat di Rumah Sakit Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dan keluarga pasien yang tengah berada, yang baru saja dibawa dari Lombok Utara menuju Rumah Sakit Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat masih sibuk untuk menangani. Dan Ibrahim, saya mendengar ada ambulan datang lagi, Ibrahim. Ini kemungkinan besar adalah korban yang dibawa di Rumah Sakit Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat ini. Ibrahim, saya minta tolong karena kita harus bergeser sedikit karena ambulan akan menuju ke arah. Baik, silakan Fitri. Anda bisa menyesuaikan posisi Anda agar tidak mengganggu proses perawatan dan juga penurunan pasien korban gempa di RSUP Nusa Tenggara Barat. Fitri, mungkin Anda bisa tahan di lokasi Anda di Rumah Sakit Umum Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Nanti akan kami kembali hubungi Anda ketika Anda coba untuk berbincang nanti dengan keluarga pasien akibat gempa. Nanti akan kembali kami hubungi Anda. Fitri Rahmawati dari Mataram, Nusa Tenggara Barat. Dan tadi melaporkan ada penambahan jumlah pasien, sudah ada 47 orang yang saat ini dirawat di RSUP NTB akibat gempa. Nanti seperti apa yang mereka rasakan, apa yang mereka alami akan kami hadirkan lebih lengkap usai jeda.